Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Firasonurian dengan NIM I0002300044 kelas HES A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Pak Afif dalam judul produksi dalam Islam. Di awal video langsung dijelaskan bahwasanya dijelaskan definisi-definisi tentang filosofi produksi Islam yang mana Allah pemilik alam semesta menyediakan sumber daya bagi manusia. Kemudian Allah menjadikan makhluk selain manusia dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia seperti matahari, bintang, lautan, waktu, sungai. Kemudian Allah menciptakan berbagai macam keahlian dalam manusia. Allah menciptakan sumber daya tidak terbatas untuk kebutuhan manusia. Namun sumber daya yang diberikan oleh Allah itu tidak dapat dipergunakan hanya langsung gitu, tapi harus sumber daya yang digunakan itu tidak langsung bisa digunakan, akan tapi harus dilakukan dengan menggunakan kegiatan produksi. Di sini ada kata-kata menarik, nasi tidak sendirinya menjadi nasi tanpa dimasak, tanpa padi yang ditanam. Kemudian dijelaskan tentang manusia sebagai khalifah, yaitu manusia diciptakan bermacam-macam dalam keahliannya. Ada yang kelebihannya menanam padi, ada yang kelebihannya memasak, dan yang lain-lain. Kemudian sumber daya yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya adalah titipan atau amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita berkewajiban untuk menjaga amanah tersebut. Nah, di sini poin pentingnya yaitu dalam produksi Islam itu tidak menjadikan profit sebagai tujuan utama, melainkan tujuan utama dari produksi Islam yaitu prosperity of earth atau kebaikan bagi bumi dan seisinya. Bagaimana cara agar prosperity of the earth ini bisa terjadi? Dengan menjalankan maqasid syariah, yaitu dengan din, agama, nafs, jiwa atau raga, adil dengan adil, an-nasi dan al-mal. Jadi kita dalam menjalankan produksi Islam itu harus menggunakan maqasid syariah yang 5 ini. Kemudian dijelaskan dalam tingkatan produksi dalam Islam itu harus mengutamakan yang doruriyat, barang-barang yang doruriyat. Kemudian dilanjutkan dengan hajiyat, barang yang hajiyat, dan dilanjutkan barang-barang yang tahsiniyat. Jika ditarik lurus, barang-barang yang doruriyat itu adalah barang-barang yang kebutuhannya sebenarnya paling rendah, dan seterusnya. Hajiyat, tahsiyat itu malah paling tinggi. Nah, kemudian tujuan atau profit maximization. Tujuan produsen Islami sama seperti produsen konvensional, yaitu memaksimalkan profit. Namun yang membedakan adalah selain memaksimalkan profit adalah memperhatikan maqasid syariah. Salah satunya adalah kelestarian alam dan lingkungan. Maka produsen Islami akan memproduksi berdasarkan prioritas, yaitu produk doruriyat, produk hajiyat, dan produk tahsiniyat.
Kemudian ini dijelaskan, itu dijelaskan tentang bagaimana statistik bahwasanya barang-barang yang daruriyat itu kebutuhannya lebih sedikit daripada barang-barang yang hajiat dan tahsiniyat. Sedangkan tahsiniyat itu yang paling tinggi, bisa lihat sendiri. Kemudian di video yang kedua membahas tentang pandangan Islam terhadap pasar. Setelah saya menonton video ini, saya teringat pelajaran fikih muamalah, dimana fikih muamalah semester 1 saya belajar tentang mekanisme pasar berjalan, itu larangan-larangan di dalam penjualan atau apa saja yang dilarang dalam menjual, jual beli gitu. Di sini dijelaskan bahwasanya Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip saling rela atau tarodi. Itu suka sama suka. Kemudian di sini juga ada jumlah dan harga keseimbangan dalam pasar Islami. Jumlah dan harga keseimbangan pasar Islami sama seperti jumlah keseimbangan pasar konvensional, di mana merupakan pertemuan antara supply dan demand. Nah, ini yang saya bilang sama, apa saja yang menyebabkan transaksi bersifat aniaya atau tidak berdasarkan suka sama suka. Ada talaqi ruban, itu kegiatan mencegah penjual dari desa dicegat di jalan, kalau dicegat barangnya supaya harga itu dinaikkan di pasar, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat, menukar kurma basah, menukar kurma 2 karung kurma berkualitas jelek dengan 1 karung kurma berkualitas bagus. Kemudian ada lagi transaksi najasi, ihtikar, goben, transaksi mengandung riba, goror, maisir. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. Nah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kegiatan membeli yang dilarang dari sisi demand. Islam mendorong untuk mengkonsumsi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Islam tidak melarang membeli sesuatu yang haram, mengandung babi, perzinahan, perjudian. Islam juga melarang praktis membeli yang berlebihan, rakus, tamak, pamer kekayaan. Islam melarang membeli barang dari uang yang tidak halal, korupsi, hasil mencuri. Kemudian intervensi pasar dalam Islam. Intervensi pasar dalam teori ekonomi ada 2 hal: menetapkan harga minimal ketika dirasa harga pasar terlalu rendah atau disebut floor price. Yang kedua ada menetapkan harga maksimal ketika dirasa harga pasar terlalu tinggi atau disebut selling price. Nah, itu sudah dijelaskan dalam video tentang total surplus produsen dan konsumen yang ditugaskan juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam rangkuman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.